Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Widianti. Saya di sini dari kelas 5B dengan NIM 1904120032, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Penentuan ini digunakan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Statistik 2 dengan dosen pengampu Ibu Hasnita. Baik, kita langsung masuk saja pada contoh soal. Adapun data acak 10 perusahaan yang memproduksi laptop. Kemudian dicatat pengeluaran iklan dalam miliar dan profit dalam miliar juga selama tahun 2015. Di sini kita disuruh untuk menentukan yang pertama itu persamaan model regresi dan maknanya. Yang kedua, apakah iklan berpengaruh pada profit perusahaan? Uji hipotesis pada taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga, apakah semakin besar biaya iklan yang dikeluarkan, akan semakin besar pula profit yang diperoleh. Uji hipotesis pada taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Dan yang terakhir, kita disuruh menentukan koefisien determinasi. Di sini ada data berupa iklan dan profit dengan datanya masing-masing, di mana iklan itu dilambangkan dengan huruf X dan profit dilambangkan dengan huruf Y. Langsung saja kita masuk pada penyelesaian nomor 1. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk menghitung penghitungan model regresi yaitu dengan menginput data yang ada ini ke dalam aplikasi SPSS. Ini saya input terlebih dahulu datanya satu-satu, dimulai dari iklan. Di sini saya input ke dalam data view. Saya salin terlebih dahulu. Di sini dia dalam bentuk desimal. Lalu yang kedua, kita input lagi data satunya yang profit ke dalam aplikasi SPSS. Kita input datanya satu-satu. Nah, jika sudah data ini, maka untuk menghilangkan desimalnya kita masuk ke dalam data variabel view, di mana kita akan merubah namanya dulu, di mana ini saya ubah menjadi huruf dengan lambang X dan ini saya rubah menjadi lambang Y. Lalu untuk menghilangkan 0,00-nya itu, di sini saya ubah menjadi 0 dan di sini juga saya ubah 0. Lalu untuk labelnya saya ubah, yang ini untuk iklan dan yang kedua untuk profit. Nah, jika sudah, kita kembali pada data view. Nah, di sini datanya sudah terubah, tidak menggunakan koma. Maka ini sudah selesai dan ini juga sudah berubah namanya, ada huruf X dan huruf Y. Nah, jadi huruf X ini untuk iklan dan huruf Y untuk profit. Selanjutnya, untuk menentukan persamaan regresi linear sederhana dari data yang ada ini, antara data X dan Y, kita dapat menghitungnya dengan menggunakan bagian analyze yang ini. Lalu kita mengklik bagian regression. Ini yang saya tunjukkan dengan kursor. Lalu kita dapat mengklik lagi yang terakhir itu linear, yang ini. Bisa kita klik. Selanjutnya, kita tunggu sampai data ini selesai diproses, yang menandakan bahwa penghitungan menggunakan SPSS telah selesai. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul linear regression-nya. Nah, di sini akan kita ubah, di mana iklan yang dengan lambang X ini kita masukkan dalam independen dan kita klik yang tanda ini. Dan yang untuk profit ini kita klik dependennya dan kita klik tanda yang ini. Jika sudah selesai, kita klik statistik. Lalu kita klik juga bagian model fit ini sama yang ini, R-square-nya ini. Kita klik juga dan jika sudah, kita klik continue dan kita klik tanda OK. Nah, di sini kita sambil menunggu ya datanya selesai untuk dihitungkan dalam aplikasi SPSS. Di sini kita tunggu sampai datanya siap untuk digunakan. Nah, berikut datanya sudah selesai diproses dengan menampakkan beberapa
penghitungan seperti ini. Nah, jadi yang pertama itu ada variabel. Nah, di sini ada variabel, lalu yang kedua ada model summary. Kita perbesar supaya lebih nampak ya. Lalu yang ketiga itu ada ANOVA. Dan yang terakhir ada coefficient, di mana coefficient ini merupakan data yang nantinya sangat berguna untuk penghitungan persamaan regresi linear sederhana. Di mana letak persamaan regresi linearnya terdapat pada tabel yang terakhir, yaitu tabel coefficient. Lalu untuk melanjutkan penghitungan sesuai instruksi soal, maka kita bisa saja langsung mengcopy data yang ada ini. Di sini saya akan mengcopy data coefficient dalam aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, di sini datanya sudah selesai saya salin. Kita langsung saja masuk pada penyelesaian persamaan regresi. Ini adalah soal yang pertama, di mana di sini kita menggunakan tabel coefficient. Coefficient yang ada pada tabel terakhir dalam SPSS. Di sini kita masukkan saja persamaan linear sederhana untuk variabel y duganya ini sama dengan 381,95. Kita tambah dengan 5,39 XI. Jadi untuk mendapatkan 5,39 ini itu didapatkan dari pembulatan angka yang X iklan. Nih, 5,39 XI ini kita dapatkan dari pembulatan X iklan yang 5,389. Karena dua angka di belakang koma ini adalah 8 dan 9, maka kita bisa bulatkan ke atas, yaitu menjadi angka 5,39. Lalu selanjutnya, maka untuk membaca maknanya itu diterangkan bahwa pada biaya iklan 0 miliar, maka profit yang diperoleh adalah 381,95 miliar. Dan yang kedua, bermakna bila biaya iklan bertambah 1 miliar, maka profit akan bertambah sebesar 5,39 miliar. Namun, itu juga berlaku sebaliknya. Bila biaya iklan berkurang 1 miliar saja, maka profit akan berkurang sebesar 5,39 miliar. Jadi, jika dia bertambah 1 saja, maka itu akan berpengaruh pada penghitungan profit. Baik itu dia akan berkurang maupun bertambah. Lalu kita masuk pada contoh soal yang kedua. Apakah iklan itu berpengaruh pada profit perusahaan? Ini menggunakan uji hipotesis pada taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Di sini kita masih menggunakan tabel yang sama seperti tabel di atas. Maka dari itu, keuntungan menggunakan aplikasi SPSS ini kita dapat melihat dari dua sisi, di mana sisi pertama itu bisa kita lihat dari T hitungnya dan sisi kedua itu dari signifikan. Karena jika menghitung dengan cara manual, itu kita hanya bisa menghitung sampai pada T hitungnya saja, sedangkan dengan bantuan aplikasi SPSS kita dapat mengetahui sampai pada signifikannya. Dimana jika kita melihat dari T hitungnya, itu kita pastinya akan membandingkan dengan nilai T tabel. Kita harus mencari tabelnya dulu, baru kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Karena kita menggunakan aplikasi SPSS, di mana SPSS itu mengeluarkan nilai signifikan, jadi kita tidak perlu lagi melihat nilai T hitungnya untuk mengambil suatu kesimpulan. Maka kita bisa saja langsung membandingkan T hitung dan T tabelnya. Dengan menggunakan bantuan rumus ini, maka kita bisa membandingkan antara T hitung dan T tabel. Dimana di sini juga diketahui bahwa T tabelnya itu sebanyak 2,306 dan untuk T hitungnya itu sebanyak 8,646. Ini yang saya beri tanda X iklan ini ya. Lalu kita bisa membaca yang ini, kriteria pengujiannya itu kita bisa menolak H0
jika T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Di sini sudah sangat jelas ya bahwa T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel. Sehingga untuk pengambilan suatu keputusannya, karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka kita menolak H0 yang artinya iklan berpengaruh pada profit perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada signifikan, di mana signifikan ini dia berkoma 000. Untuk kriteria pengujiannya itu tolak H0 jika signifikannya kurang dari 0,05, dan disini sudah jelas bahwa signifikannya adalah 0,000, sehingga diambil keputusan bahwa karena signifikannya itu kurang dari 0,05, maka tolak H0 yang artinya iklan berpengaruh pada profit perusahaan. Selanjutnya ini ada soal nomor 3. Apakah semakin besar biaya iklan yang dikeluarkan, akan semakin besar pula profit yang diperoleh? Uji hipotesis pada taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Di sini kita masih menggunakan tabel yang sama seperti tabel di atas. Dan kita bisa melihatnya itu dari dua hal. Yang pertama itu dari T hitungnya dan dari signifikannya, di mana nilai T hitungnya itu nanti akan dibandingkan dari nilai T tabel. Nah, jadi dia akan menggunakan persamaan yang ini, di mana di sini kita ketahui bahwa nilai T tabelnya adalah 1,860. Lalu setelah itu kita bisa membandingkannya dengan nilai T hitung. Nah, di sini kan karena ternyata nilai T hitungnya itu kita ketahui lebih besar dari nilai T tabel. Ini T tabel, nilai T tabelnya lebih kecil daripada nilai T hitung, dimana T hitungnya tadi 8,646. Maka untuk kriteria pengujiannya itu kita tolak H0 jika T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Dan di sini sudah jelas ya bahwa T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka diambil suatu keputusan karena 8,646 itu lebih besar daripada 1,860, maka tolak H0 yang artinya semakin besar biaya iklan yang dikeluarkan, maka semakin besar pula profit yang diperoleh. Nah, karena di sini saya ada mengalami suatu kesalahan, saya tambahkan ya 8,646 ini. Selanjutnya kita masuk pada signifikannya, di mana di sini diterangkan bahwa signifikannya tadi adalah 0,000, dan untuk kriteria pengujian itu tolak H0 jika signifikannya kurang dari 0,05, dan di sini sudah sangat jelas ya bahwa signifikannya kurang. Maka diambil suatu keputusan karena signifikan kurang dari 0,05, maka tolak H0 yang artinya iklan berpengaruh positif pada perusahaan. Lalu yang terakhir, di sini kita diminta untuk menghitung nilai koefisien determinasi. Jadi untuk menghitung nilai koefisien determinasi itu kita dapat menggunakan tabel model summary. Nih, tabel model summary yang ada dalam SPSS yang bagian ini. Di sini kita gunakan separuhnya saja, tidak keseluruhan, sampai STD, error of the estimate. Kita sampai situ saja, kita salinnya. Nah, kalau sudah, kita lihat nilai R-square-nya ini untuk penghitungan nilai koefisien determinasi. Nah, jadi kita berpatok pada nilai R-square-nya. Lalu, karena R-square-nya sebesar 0,903, itu kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk persentase. Sehingga untuk melakukan pengubahan, kita kalikan R-square ini dengan 100%. Sehingga didapatlah nilai koefisien determinasinya yaitu 0,093. Artinya adalah sebesar 90,3% profit itu dipengaruhi oleh biaya iklan, dan selebihnya itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kurangnya saya dan keterbatasan saya dalam penyampaian materi yang ini, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.